Semua berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ci. Sebelum orang memulai pembelajaran hari ini, orang awali orang hari dengan berdoa. Diminta kesediaan satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kita menjalankan kegiatan belajar mengajar tiap waktu itu harus kita selesai dengan baik. Tuhan Yesus, doa kami dalam nama Yesus, amin. Tertib. Apa kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, orang mesti tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan orang sebagai siswa mesti tetap belajar, biarpun orang belajar di rumah. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, Enti mau cek dulu mana kehadirannya. Fatli, Hadir. Vero, Hadir. Astrid, Hadir. Jonathan, Hadir. nah, berarti semuanya hadir. Bagus. Seperti yang Enti sudah bilang minggu lalu, hari ini orang masuk dalam materi transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Kira-kira siapa yang tahu apa itu pencerminan? Tensi. Nah, Vero silakan. Refleksi atau pencerminan merupakan jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan objek ke cermin. Nah, benar. Kasih aplaus untuk Vero. Nah, refleksi atau pencerminan itu merupakan pencerminan di mana jarak antara bayangan nyata dengan bayangan di dalam cermin itu sama. Ini semua pernah bercermin toh? Nah, bagaimana ini bayangan di dalam cermin? Sama toh? Ini itu pencerminan. Kalau ini contoh apa ini? Contoh pencerminan. Nah, ini contoh pencerminan. Ini segitiga ABC. Ini cermin, dan ini tuh DP bayangan. DP bayangan dan DP bentuk asli itu sama. Yang ada yang berubah. Kong saling berhadapan. Ini titik C, di sini tuh titik C DP bayangan. Titik B di sini DP bayangan titik B. Titik A di sini DP bayangan titik A. Ngerti toh? Nah, dalam pencerminan di dalam matematika, orang boleh menggambar dia punya pencerminan di dalam bidang koordinat kartesius. Siapa yang tahu bidang koordinat kartesius itu yang bagaimana? Nah, coba Bunga, bagaimana bidang koordinat kartesius? Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, benar sekali. Terdapat sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, orang mencari pencerminan di sumbu negatif X. Ini sudah rumus pencerminan. Sumbu negatif X, untuk gambar awalnya itu dia menjadi A, titik A di mana titik X, Y. Dan jika dicerminkan dia menjadi A aksen. Dia punya tanda petik di atas. Kalau titik A untuk sumbu negatif X, orang mencerminkan dia menjadi X, negatif Y. Artinya nilai X tetap dan nilainya berubah. Misalkan di sini positif, dia akan menjadi negatif. Kalau di sini negatif, dia jadi positif. Contohnya seperti ini. Ada titik segitiga ABC, titik A, B, dan C. Dapat lihat semua? Titik A, dia X-nya negatif 1, Y-nya 1. Titik B, X-nya negatif 1, Y-nya 3. Titik C, X-nya 6, Y-nya 3. Kalau orang menggambar ini, titik A negatif 1,1, artinya X-nya itu nilainya negatif 1. Di sini itu negatif 1. Y-nya positif 1, artinya di sini dia. Dia di sini. Kalau orang gambar garis putus-putus, jarak titik pertemuan akan ada di sini. Ini tuh titik A. Kemudian titik B begitu lagi. X-nya negatif 1, di sini negatif 1, Y-nya 3, di positif 3Y. Kemudian untuk titik C, X-nya 6, X-nya 6, Y-nya 3. Orang hubungkan ini titik-titik akan membentuk sebuah segitiga. Kemudian orang mencerminkan dia di sumbu negatif X. Rumusnya begini. Kalau X-nya nilainya tetap. Jadi kalau misalnya X-nya nilainya 1, berarti dicerminkan dia tetap 1. Kalau Y-nya positif 1, orang cerminkan dia menjadi negatif 1. Ini tuh ada tanda negatif. Jadi kalau di contoh ini untuk titik A, X-nya negatif 1, dia tetap negatif 1 karena di rumus tidak berubah X. Kemudian Y-nya 1. Kalau orang cerminkan dia jadi apa? Negatif 1 toh?
Nah, negatif 1 di sini. Jadi orang hubungkan garis putus-putus dapat DP pencerminan di sini. Kemudian untuk titik B lagi DP begitu. Tadi X-nya tetap negatif 1, Y-nya yang berubah jadi negatif 3. Orang hubungkan garis putus-putus mendapat DP titik di sini untuk B aksen. Begitu lagi untuk titik C. Dia dari 6, untuk Y-nya 3, dia menjadi negatif 3. Betul sekali. Orang hubungkan DP titik-titik jadi DP segitiga begini. Sama tuh DP ukuran, sama DP bentuk. Ini tuh dia pencerminan disebut negatif X. Mengerti semua? Mengerti. Nah, kemudian tadi disumbu X, sekarang disumbu Y. Nah, DP rumus begini. Untuk gambar awalnya X, Y. Kalau orang cerminkan dia jadi tadi yang di atas itu negatif Y yang berubah. Sekarang negatif X yang berubah, Y-nya tetap. Jadi kalau misalnya X-nya 1, dia berubah jadi negatif 1. Kalau Y-nya 1, dia tetap 1. Jadi sama dengan contoh yang tadi. Kalau untuk titik A-nya negatif 1,1, orang mencerminkan negatif 1 itu menjadi positif 1, toh? Dia jadi positif 1 untuk X. Y-nya tetap 1. Di sini sudah ke titik pertemuan. Kemudian untuk titik B, negatif 1 jadi positif 1. Di sini positif 1, Y-nya tetap 3. Nah, ini DP titik. Baru C-nya itu 6, dia jadi negatif 6. Negatif 6 di sebelah sana. Jadi, orang hubungkan DP titik-titik ini membentuk pencerminan dari segitiga ABC di sumbu negatif Y. Mengerti toh? Nah, kemudian untuk titik asal O 0,0, rumusnya sama. Cuman, untuk titik asal 0,0, X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Kalau X-nya positif, dia jadi negatif. Y-nya positif, dia jadi negatif. Jadi untuk contoh yang sama, kalau orang masuk substitusi ke dalam, dia gambar menjadi begini. Toh? Kalau tadi kan dia gambar begini. Untuk titik asal 0,0 dia punya gambar begini. Kemudian untuk garis Y sama dengan X. Untuk garis Y sama dengan X, dia berumus begini. Jika X, Y dicerminkan, dia akan menjadi Y, X. Jadi nilai X-nya berubah jadi nilai Y, nilai Y-nya berubah jadi nilai X. Jadi kalau misalnya tadi di sini 3 itu jadi nilai Y, Y-nya jadi 3. X-nya misalnya 2, dia jadi Y2. Dia gambar begini. Mengerti? Nah, mengerti toh? Begitu lagi untuk garis Y negatif X. Kalau misalnya X, Y dia berubah jadi X-nya jadi negatif X, Y-nya jadi negatif Y. Kemudian garis Y sama dengan H. Titik awalnya X, Y. Kemudian jika dicerminkan dia akan menjadi X, 2H dikurangi Y. Artinya nilai H-nya sama dengan nilai Y. Jadi kalau misalnya Y-nya 1, H-nya berapa? 1 tak? Setelah kita mau menggambar pencerminan di dalam bidang koordinat kartesius, orang mencari DP titik pencerminan. Orang pakai rumus ini. Rumusnya kira-kira ini bentuk apa ini? Matriks. Nah, betul, ini matriks. Tadi kan mau cari pencerminan di sumbu negatif Y. Ini untuk titik koordinat kartesius. Sekarang mencari DP titik pencerminan titik. Pencerminan titik rumusnya pakai matriks. Untuk sumbu negatif X, dia rumus begini. X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan X, Y. Kalau misalnya contohnya dia bilang ada titik 3,2. 3,2 artinya X-nya 3, Y-nya 2. Kalau orang mau kasih masuk di dalam sini, orang substitusi saja X-nya 3, Y-nya 2. Baru orang perkalikan matriks. Tahu tuh kalikan matriks? Nah, coba beteng dah untuk terhadap sumbu negatif X. Coba siapa yang bisa beteng itu nomor 1 dah terhadap sumbu negatif X? Siapa? Nah. Patli coba beteng.
jika dia di titik 3,2. Kira-kira jawaban Fadli ini benar atau salah? Benar. Nah, benar kan? Berarti semangat kita kalau mencari pencerminan titik 3,2 pakai rumus ini. Nah, coba kalau terhadap sumbu negatif Y, kira-kira siapa yang boleh beken? Oh, Asri coba beken. Coba beken. Kalau ini jawaban benar atau salah? Benar. Nah, benar toh? DP hasil sama dengan DP rumus. Di atas ini ada tanda negatif. Hasilnya juga untuk baris pertama ini negatif. Di bawah positif semua. DP hasil juga positif. Jadi kalau DP hasil tidak sama dengan DP rumus berarti salah. Nah, berarti mau semangat kita. Jadi mau kasih tugas mau backing di rumah. Mau cari ini titik 3,2 di sumbu O 0,0. Dengan cari di sumbu garis Y sama dengan X. Semangat kita. Nah, jadi orang pembelajaran hari ini DP kesimpulan yang pertama, apa itu pencerminan? Coba siapa yang masih ingat apa itu pencerminan? Tanji. Nah, apa itu pencerminan? Pencerminan merupakan jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan objek ke cermin. Nah, itu tuh DP kesimpulan untuk pengertian pencerminan. Di mana misalnya ini cermin, ini kunci berdiri di sini. Jarak kunci ke cermin 1. Jadi kunci bayangan di dalam cermin, DP jarak ke cermin juga 1. Ya, pernah itu kunci berdiri di titik 1, kong si bayangan mau di titik 2. So, kemudian dalam menggambarkan pencerminan boleh mau pakai berapa rumus? Yang untuk bidang koordinat kartesis ada 7 toh. Nah, kalau mau cari DP titik pencerminan pakai rumus matriks ya. Berarti semua semangat kita. Nah, jangan lupa belajar di rumah kong. Itu tugas yang kasih mau dibeken kong kumpul minggu depannya. Siap kan Jo? Semangat diri. Beri salam. Terima kasih Ci. Karena tadi orang awali dengan doa, sekarang orang tutup dengan doa. Mari setelah mulai kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin pembelajaran kami sehingga boleh berjalan dengan seterus kemampuan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker dan makan makanan sehat. Kong jangan lupa belajar di rumah nih. Injil.